Salam saudara sekalian, hari ini saya berada di kolam Bapak Manuel Lungu atau kolam Ibu Kepala Desa, Ibu Minalawai di Desa Wisata Longlore. Saudara harus datang sini karena tempat ini sangat indah. Saya pikir mungkin belum setahun mereka membukanya, puji Tuhan bisa menginspirasi jemaat untuk melakukan hal-hal yang demikian. Nah, hari ini saudara, saya kembali mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan sambil ada Pak Manuel di belakang untuk sedang mempersiapkan bambu-bambu. Katanya untuk atap saudara, atap rumah. Kita doakan supaya Tuhan menolong, menyertai dan membuat berhasil. Nah, saudara kekasih Kristus, hari ini saya kesulitan dengan kamera, tapi semoga saudara tidak terganggu untuk memperoleh kebenaran Kristus. Hari ini saya mengajak saudara untuk belajar di firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan di ayat kedua berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Nah, saudara, ini satu bagian firman Tuhan yang sangat menantang karena kita diperintahkan diarahkan untuk memilih sesuatu yang rasanya mustahil ya kita lakukan di tengah-tengah sebuah keadaan buruk. Nah, saudara kekasih Tuhan, kitab Yakobus, saudara, meskipun dikatakan oleh tokoh reformasi Protestan yaitu Luther, dia menganggap bahwa kitab ini hanya jerami saja. Kalau kita kembali ke 1 Korintus pasal 3 ayat 12, di sana Paulus menulis bahwa ada pekerjaan kita tuh, ada yang terdiri dari emas, batu, kayu, rumput atau jerami. Nah, saudara, Luther berkata kitab Yakobus ini jerami saja, sangat rendah mutunya, kualitasnya, karena tidak ada unsur kerigma di sana. Injil tidak dinyatakan di sana. Tapi saudara dikasih Tuhan, mungkin kita melihatnya dari sisi lain, karena Yakobus ini adalah sebuah kitab yang mengandung pengajaran yang luar biasa. Ini bagi saya adalah suara kenabian bagi gereja-gerejanya. Saudara kekasih Kristus, kalau kita perhatikan kitab Yakobus ini, saudara, di ayat 1 dikatakan di sana, "Salam dari Yakobus, hamba atau doulos atau budak Tuhan dan Yesus Kristus." Dia menganggap dirinya adalah seorang budak bagi kerajaan surga. Dan tahukah saudara siapakah Yakobus? Kalau kita ingat, Yakobus ini adalah saudara tirinya Yesus, anak Maria dan Yusuf, saudara, orang tua dagingnya Yesus. Nah, saudara kekasih Kristus, dari firman Tuhan ini saya mau mengajak kita mengerti beberapa hal tentang firman Tuhan, pengajaran-pengajaran yang saya beri tema ketika hidup dikepung oleh pencobaan. Saudara, firman Tuhan di ayat 2 tadi dikatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Saudara, iman kekristenan, kata seorang penulis, adalah sungsang. Karena apa? Tidak seperti apa yang dunia ajarkan. Berbahagialah jika engkau punya banyak uang, berbahagialah jika engkau punya hal-hal yang baik di sekelilingmu. Tapi firman Tuhan dikatakan, berbahagia jika kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pencobaan yang bagaimanapun rupanya, saudara, anggaplah sebuah kebahagiaan. Saudara, kata jatuh bukanlah karena tindakan sengaja. Ya, saudara dikasih Tuhan, bukan sebuah kesalahan kita. Ingat ini, kata jatuh yang dipakai sana bukan karena kesalahan kita, tetapi ini seperti terkena jaring, saudara, bukan termakan umpan pancing, lebih tepatnya. Kalau dosa kan, saudara, itu sesuatu yang terjadi karena keinginan daging kita. Tetapi kata jatuh di sini adalah kata yang merupakan keadaan yang kita alami, bukan karena kesalahan kita. Kata jatuh ini, saudara, kata peripipto ini hanya 3 kali dipakai dalam Alkitab. Yang pertama
ketika seseorang yang dari Yerusalem ke Kairo itu saudara jatuh ke dalam tangan perampok. Tiba-tiba terkepung oleh perampok dan dia dihancurkan, ditinggalkan sendirian. Dan kedua, dalam Kisah Rasul 27 ayat 41, di sana ketika Paulus dibawa sebagai tawanan, kapal mereka terjebak di pasir. Nah, itu memakai kata jatuh juga, saudara. Kata peripipto ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam ayat ini kitab versi Amplified lebih suka memakai terbungkus, enveloped, terbungkus, teramplop oleh karena pencobaan. Nah, saudara dikasih Tuhan, jika saudara hari ini menghadapi keadaan di mana saudara sudah setia berdoa, sungguh-sungguh dengan Tuhan, setia memberi untuk penginjilan dan sebagainya, dan kemudian Anda mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang terasa menghancurkan, saudara, apa yang harus saudara buat? Saudara menyadari ini bukan karena kesalahan saudara, tapi ada sesuatu yang datang seperti Ayub. Ayub alami bukan karena kesalahan dia, bukan, tetapi karena sesuatu yang lain. Itu sebabnya Allah ketika menjawab Ayub dari dalam badai, dia berkata, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, jawab ini pertanyaan. Dan dia marah kepada ketiga teman-teman Ayub yang terus-menerus menuduh Ayub dan berbicara salah tentang Allah. Pemahaman mereka dangkal. Mereka pikir semua hal buruk di dunia terjadi karena kejahatan, karena dosa orang. Itulah konsep legalisme, saudara. Itu konsep Taurat, saudara. Hal-hal jahat yang kita alami adalah karena kesalahan kita. Padahal tidak semuanya, saudara. Ada kadang-kadang dalam kehidupan kita jatuh dalam sebuah kondisi, situasi yang sangat tidak enak, yang sangat menyakitkan, yang sangat serasa menghancurkan, begitu membebani kita, membuat depresi, saudara. Kadang-kadang itu bukan karena kesalahan kita. Nah, pada bagian ini pengajar ini adalah tentang hal yang demikian. Jadi jika kita berada dalam kondisi yang sulit, yang berbahaya, bukan karena kejahatan kita, tetapi karena kita terjatuh dalam kondisi yang tidak kita duga sebelumnya, saudara dikasih apa yang harus kita buat? Firman Tuhan di sana dikatakan ayat 2. Saudara-saudaraku, sekali lagi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang pertama, saudara, mari hitung keadaan yang kita alami dengan benar, bukan jadi terbakar atau burn out. Hitunglah keadaannya dengan benar, bukan terbakar karena masalahnya. Saudara dikasih Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tiba-tiba dilempar. Bukan karena kesalahan mereka, saudara. Bukan karena dosa mereka. Tapi karena mereka tidak mau menyembah ilah lain. Dan mereka dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka, saudara, tidak terbakar oleh api pencobaan. Saudara kekasih Kristus, kata anggaplah berasal dari kata yang berarti hitunglah. Count. Lagu him kita, hitung berkat gitu ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Firman Tuhan berkata, hitunglah keadaannya dengan benar. Anggaplah, saudara. Sumpamanya seperti ini. Kalau saudara sedang membagi pengalaman antara duka dan sukacita, firman Tuhan berkata, keadaan yang demikian ini, ketika saudara jatuh ke dalam pencobaan bukan karena kesalahan saudara, firman Tuhan berkata, pisahkan bagian itu, meskipun dia berisi duka cita, ke daerah sukacita. Umpamanya saudara memisahkan kiri adalah duka cita dan kanan adalah sukacita. Anggaplah pencobaan ini, saudara, sebagai sesuatu yang dikelompokkan di sebelah kanan, di kelompok sukacita. Jadi hitung dengan benar. Firman Tuhan berkata, ketika keadaan tidak bisa kita hindari, hadapi dengan benar. Dan firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saudara, kata kebahagiaan di sana berasal dari kata yang bermakna sukacita. Hitunglah dengan sukacita. Pisahkan itu sebagai suatu pengalaman sukacita apabila kita jatuh dalam berbagai pencobaan yang terjadi bukan karena kesalahan kita. Saudara dikasih Kristus, bandingkan dengan Kisah Rasul 5:41. Ketika murid-murid Yesus disesah, Petrus, saudara, dicambuk oleh karena dia menyembuhkan orang sakit lumpuh. Saudara. Berapa banyak dalam kehidupan saudara ketika saudara berbuat baik, saudara justru mendapat hal buruk.
Umpamanya saudara membantu orang, saudara dianggap politis, saudara membagi-bagi sembako, dan saudara dikatakan ini dan itu, saudara. Banyak perbuatan baik kita yang justru iblis pakai untuk menyakiti hati kita. Saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan firman Tuhan. Karena apa? Karena itu menjaga sikap saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Karena ketika hati kita murni dalam kehidupan, orang bisa berkata apa saja, tetapi Tuhan adalah pembela saudara yang akan memberkati saudara. Haleluya. Nah, saudara dikasih oleh Yesus Kristus, ketika Petrus disesah oleh karena dia menyembuhkan orang lumpuh, saudara, para murid dipukul, dianiaya karena menyembuhkan orang, saudara, di hari Sabat. Mereka keluar dari tempat penganiayaan itu dengan apa? Dengan sukacita. Ini gila enggak, saudara? Orang habis dicambuk 39 kali pukulan, saudara. Bayangkan, saudara pernah dicambuk sebanyak itu. Mereka keluar dengan tubuh berdarah, tetapi wajah tersenyum, merekah, ketawa, kegirangan, melompat-lompat mungkin, saudara. Saya belum selidiki kata aslinya, saudara. Karena apa? Karena mereka menganggap itu suatu sukacita. Karena mereka dianggap layak, terhitung layak menderita bersama Yesus Kristus. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kata yang dipakai pencobaan itu, saudara, adalah peirasmos, yaitu pencobaan, kesulitan, masalah, kesengsaraan, kemalangan. Itu dari kata peirazo. Jadi, saudara, kata pencobaan, penganiayaan ini mengandung kata peirazo yang artinya memeriksa dengan penuh ketelitian. Saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang ketika kita hidup dalam kebaikan, kebenaran, saudara dikasih Tuhan, masih ada butir-butir pasir, hal-hal yang jahat yang perlu Tuhan bersihkan. Itu sebabnya Dia izinkan. Seperti Ayub, kalau Allah tidak izinkan iblis masuk, iblis tidak bisa masuk. Dan itu bukan perbuatan Tuhan, itu perbuatan iblis. Dan ketika iblis masuk dengan segala macam penderitaan dalam hidup saudara, ingatlah, Tuhan sedang membuat kita memeriksa batin kita sendiri. Sehingga ketika menemukan kemurnian, saudara tahu ada hal baik yang terkandung dalamnya. Berarti ini sesuatu yang berasal dari luar diri kita, saudara, bukan dari dalam. Pencobaan ini adalah pencobaan yang datang dari luar untuk menguji apa yang di dalam kita. Itu sebabnya bersukacitalah, berbahagialah, hitunglah semua pengalaman duka cita yang saudara alami ini karena sebagai sukacita, karena ada hal baik di baliknya. Saudara kasih Tuhan, pada tahun 1914, setelah itu waktu mata uang besar, saudara, 1914, gudang laboratoriumnya Thomas Alva Edison, penemu besar itu, saudara, lampu pijar, saudara, salah satunya. Dia menemukan puluhan ribu kalau tidak salah, atau ribuan penemuan, saudara. Terbakar laboratoriumnya. Laboratorium itu, saudara, gudang itu tahun 1914, saudara. Belum lahir kita, saudara. Itu diperkirakan mencapai 2 juta dolar kerugiannya. 2 juta dolar pada masa itu sekarang berapa, saudara? Mungkin 200 juta dolar atau 2 miliar dolar atau 2 apa, saudara. Segala mahal. Karena itu gudang besar tempat segala penemuan berharga Edison. Saudara, ketika terjadi, asuransinya hanya 238 dolar. Saudara, jauh, saudara. Dari miliaran hanya jadi berapa ratus ribu rupiah. Berapa 1 jutaan rupiah. Dari triliunan mungkin, saudara. Bayangkan jauhnya. 238 dolar saja. Padahal kerugian dengan mata uang pada masa itu ada 2 juta dolar, saudara. Tapi ketika orang menanyakan pada Edison tentang perasaannya, dia bilang apa? Syukur semua kesalahan, kekeliruan kita terbakar habis. Jadi kita bisa mulai dari awal yang baru dengan benar, katanya. Saudara, bayangkan kekuatan karakter apa yang dimiliki oleh Edison untuk mengatakan hal demikian. Bahkan, saudara, dia bercanda dengan anak-anaknya. Nak, panggil mamamu, katanya. Kenapa, ya? Mungkin mamamu tidak pernah lihat api sebesar ini, atau mungkin dia tidak pernah masak di api sebesar ini. Bayangkan, saudara, orang lagi susah. Thomas Alva Edison sempat-sempatnya bercanda menyuruh istrinya masak di api sebesar itu. Saudara kasih Kristus, anggaplah sebagai sebuah
sukacita. Hitunglah itu sebagai pengalaman sukacita. Meskipun kondisinya duka, saudara. Kenyataannya memang sakit, kenyataannya memang duka cita, tetapi kebenarannya saudara memperoleh poin kebenaran, bukan pencobaan yang mendapat poin, saudara. Bukan dia berhasil menyakiti saudara, itu tidak ada poinnya, saudara. Iblis tidak berhasil, tidak dapat poin bagi dia, kecuali saudara menyerah karena pencobaan, terbakar oleh pencobaan itu. Lihat Edison, saudara, dia tidak terbakar. Dan saudara hari ini juga harus pilih tidak terbakar. Hitung dengan benar, saudara yang kasih. Yang kedua, ketika kita dikepung oleh pencobaan, ketika kita tiba-tiba jatuh di dalam pencobaan, saudara yang dikasih Tuhan, kira-kira apa yang saudara saya buat yang kedua? Apa yang saudara buat yang kedua? Yang pertama, hitunglah keadaannya dengan benar, bukan terbakar. Yang kedua, hasilkanlah karakter, bukan bitter. Bitter, saudara, bukan kepahitan. Hasilkanlah kualitas bobot karakter yang baik, bukan menjadi pahit dengan keadaan. Saudara kekasih Kristus, karakter itu apa artinya, Pak Gembala? Karakter itu artinya moral, keunggulan moral, keistimewaan, kondisi mental moral yang luar biasa, yang istimewa, yang unggul, saudara yang kasih Tuhan. Kekokohan, ketegasan. Banyak arti karakter. Saudara, kata ujian yang di sana dikatakan di ayat yang ketiga, di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, saudara, kata ujian di sana dokimion, dari kata dokime itu, saudara, itu suatu ujian untuk saudara dapat dipercaya, kelayakan gitu. Trustworthy, seorang yang dapat diandalkan dalam kehidupan. Saudara, dikatakan di sana, biarlah pencobaan itu menghasilkan ketekunan. Kata menghasilkan itu berarti menyelesaikan bentuk suatu keadaan, berarti menyempurnakan karakter, saudara. Apa karakter yang dihasilkannya? Ketekunan. Kata ketekunan itu artinya tetap kuat menanggung sesuatu. Otot karakter saudara semakin kuat, tidak mudah meledak, tidak mudah menyerah. Saudara, dalam sebuah buku, saya lupa apa judulnya, Maxwell at Work, saya lupa apa sebelumnya. Saudara dikasih Tuhan, dia menyebutkan bahwa karakter itu berasal dari kata yang berarti alat pahat. Alat pahat. Ketika saudara menghadapi kondisi-kondisi buruk, saudara dengan sikap saudara menghadapinya sedang memahat hati saudara, sedang membentuk sesuatu yang menjadi diri saudara. Saudara, ketika para pematung memahat sesuatu, memahat batu atau kayu, saudara, mereka memahatnya dengan hati-hati. Karena apa? Sedikit kerusakan itu akan mengakibatkan perubahan besar dalam karya seni mereka. Demikian juga saudara, saudara adalah penemuan terbesar Tuhan. Saudara adalah masterpiece buatannya Tuhan. Sesuatu yang unik, indah, luar biasa. Tidak ada yang seperti saudara. Biarkan saudara, pahatan-pahatan yang dilakukan terhadap Anda itu membentuk sesuatu yang luar biasa. Be the best of you. Versi terbaik diri Anda. Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata, biarkan setiap ujian itu yang dipakai Tuhan untuk menguji kelayakan dan segala macam dalam kehidupan saudara, itu akhirnya menghasilkan ketekunan. Saudara kekasih Kristus, sikap kita adalah penyebab kegagalan atau kesuksesan nomor satu dalam kehidupan, dalam berbagai profesi saudara. Saudara, dalam sebuah survei yang pernah saya lihat, 30-40% penyebab PHK sebenarnya bukan masalah pribadi, masalah pekerja dan teknis sebagainya, tetapi masalah karakter. Bolos, tidak taat, kasar dan sebagainya. Sikap-sikap kehidupan. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, ketika engkau dicobai, hitunglah itu sebagai sebuah sukacita dan hasilkanlah ketekunan, hasilkanlah karakter. Saudara, melalui ujian sebenarnya kita sedang dibersihkan. Ingat kembali firman Tuhan berkata, jika Anda berbuat, Tuhan berkata, oh tenang saja, engkau bisa goyang kaki, enggak.
tujuan Tuhan menciptakan kita adalah buah. Dan ketika kita berbuah firman Tuhan, Dia bersihkan kita lagi. Dia pangkas lagi cabang-cabang yang tidak benar, saudara, yang tidak perlu. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan banyak buah. Tujuan Tuhan untuk kita adalah kita berbuah banyak, saudara. Bukan kita nyaman, bukan kita senang-senang, dan sebagainya, bukan. Berbuah. Karena hidup kita di dunia sementara. Dan untuk menghasilkan kehidupan yang luar biasa dalam kekekalan, Allah mengizinkan pencobaan supaya saudara berbuah banyak. Dan saudara akan dimahkotai dengan banyak mahkota, dengan banyak upah, dengan banyak hadiah. Saya teringat kisah yang kakak sepupu saya ceritakan, mantan ketua Pemuda Nasional, Bapak Pendeta Cornelius Yunus, saudara. Dia cerita kisah ini, saya tidak tahu dari mana. Saya belum menemukan, tapi saya ceritakan pada saudara menjadi sebuah perumpamaan tentang Billy Graham, saudara. Kalau saudara menemukan ceritanya dalam sebuah literatur atau tulisan, bagikan ke saya. Ini saya dapat dari kakak sepupu saya, Pendeta Cornelius Yunus. Saudara, satu hari Billy Graham bermimpi, katanya dia sedang berada di barisan untuk membagi mahkota, saudara, di surga. Ada Yesus di sana, saudara, membagi-bagi mahkota. Dan di depan Billy Graham, katanya ada seorang wanita tua. Dan Billy Graham tahu dia tidak buat apa-apa di dunia, saudara. Nah, ketika giliran sang nenek yang berada di depannya, saudara, dikasih Tuhan, Billy Graham kaget. Karena apa? Karena nenek ini dikasih mahkota yang begitu luar biasa, penyambutan yang hebat, saudara. Upahnya wah luar biasa, di luar di luar pikiran si ini Pendeta Billy Graham. Saudara kasih Tuhan. Kemudian dalam hati Billy Graham berkata, kalau nenek ini aja yang saya tahu tidak berbuat apa-apa, menerima begitu banyak hal baik dari Tuhan, apalagi saya. Saudara kenal Pendeta Billy Graham yang berapa waktu meninggal. Dia seorang pengkhotbah mungkin terbesar, pendeta hamba Tuhan tersuci abad ini, saudara, dikasih Tuhan, mencapai usia 100 tahun. Dan ketika giliran Billy Graham, apa yang terjadi, saudara? Dia hanya dapat mahkota kecil dan sederhana. Saudara dalam hatinya protes, wah ini Yesus tidak tahu saya. Ini saya bahasakan, saudara. Kemudian Yesus berkata, Billy, kamu lihat nenek tadi? Seandainya ia tidak berdoa untuk engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara kekasih Kristus, buah-buah kita, itu yang Tuhan inginkan kita kita miliki, kita produksi, saudara kasih Tuhan. Tapi ingat, saudara, seluruh kehidupan, seluruh buah yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Kita hanya penyalur, dan mungkin orang-orang lain Tuhan pakai untuk membersihkan kita, untuk menyokong kita secara moral dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, kita mendapat upah yang sama. Karena apa? Tujuannya adalah jiwa. Dan satu tim kerja dari berbagai tempat di seluruh bumi ini bekerja sama untuk memenangkan satu jiwa. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari biarkanlah keadaan buruk dalam kehidupan kita menghasilkan karakter yang baik. Ketekunan, kerendahan hati, kesadaran bahwa kita tidak bisa berhasil sendirian. Kita membutuhkan sebuah tim. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, jika engkau ingat firman Tuhan, segala masalah berasal dari pemikiran yang egois, mementingkan diri sendiri dan iri hati, saudara. Itu artinya Tuhan ingin kita bekerja sama sebagai tim. Dan untuk menjadi sebuah bagian dari satu tim, semua harus mempunyai karakter yang baik, ketekunan. Karena apa? Bermacam-macam orang, saudara, bisa membuat kita terbakar, mengesalkan. Nah, yang ketiga, saudara yang kasih Yesus Kristus. Yang ketiga, apa yang kita lakukan, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita dikepung oleh pencobaan, ketika kita bukan karena kesalahan kita mengalami hal-hal buruk. Apa yang kita lakukan? Yang ketiga adalah di ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yang kedua, berdoalah memohon hikmat. Berdoalah memohon hikmat.
saudara yang dikasih Tuhan. Dalam keadaan buruk, dalam keadaan sulit, firman Tuhan ingatkan kita, berdoalah mohon hikmat, bukan jadi tamat. Kita hanya supaya bahasanya enak didengar saudara. Berdoalah mohon hikmat. Maksudnya apa? Saudara tidak ngerti apa yang terjadi, sehingga saudara bisa aja marah dengan Tuhan pada akhirnya. Bisa kecewa dengan sesama pada akhirnya. Saudara seperti Yusuf. Dia diberi visi sama Tuhan. Kemudian dia jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Dijual oleh saudara-saudaranya. Dimanipulasi ceritanya pada ayahnya oleh saudara-saudaranya. Kemudian menjadi budak di rumah Potifar. Kemudian difitnah oleh istri Potifar. Masuk ke dalam penjara yang menyakitkan dan sebagainya. Akhirnya menjadi perdana menteri, saudara yang kasih Tuhan. Akhirnya Yusuf menjadi orang yang sangat berhikmat. Saya yakin walaupun ceritanya tidak ditulis, Yusuf meskipun dia begitu sengsara, meskipun dia banyak waktu menangis mungkin, tapi dia sedang berdoa, memohon hikmat. Dia pasti berdoa mohon hikmat. Itu sebabnya seorang yang dikasih Tuhan, dia menjadi salah satu tokoh paling berhikmat di dalam sejarah dan di dalam Alkitab. Nah, saudara kekasih Tuhan, jika hari ini saudara menghadapi keadaan yang sulit, hikmat sama Tuhan. Tuhan, ini apa? Saudara, apa yang sedang terjadi dengan hidupku? Apa yang kau kehendaki dari sini? Saudara, ketika Naaman datang kepada Elisa untuk minta disembuhkan. Dia seorang panglima perang musuh Israel, saudara, Aram. Saudara, Elisa berkata, pergi mandi di sini. Saudara, dia kecewa setengah mati. Sungai di tempat kami lebih baik dari sungai Yordan. Kenapa dia suruh saya mandi di sini? Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita tidak rendah hati. Kadang-kadang itu susahnya jadi orang kaya, saudara. Itu susahnya di pejabat. Hormat kurang pada hamba-hamba Tuhan. Elisa enggak ini, saudara, pergi aja, saudara. Kenapa? Meruntuhkan kesombongan seorang pejabat, saudara yang kasih Tuhan, pemimpin. Dan ketika anak buahnya Naaman berkata, coba aja pergi, kan mudah sekali, katanya. Mereka hanya mandi dan dia pergi dan dia disembuhkan. Not your way, tidak dengan caramu, saudara dikasih Tuhan. Bukan dengan kemampuan daya pikirmu, tidak sesuai dengan logika kita apa yang Allah kerjakan. Tetapi saudara percayailah dia. Dan jika engkau ingin, mintalah hikmat. Pertama untuk mengerti ini apa. Kedua mintalah hikmat untuk apa? Keluar dari keadaan itu. Saudara, pencobaan yang kamu alami, kata 1 Korintus 10:13, adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sehingga pada saat kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saudara kekasih Tuhan, kata yang dipakai di sana, ia memberi dengan murah hati. Mari perhatikan ayat yang kelima. Memberi dengan murah hati tanpa membangkit-bangkit, dengan tidak membangkit-bangkit. Ini artinya apa, saudara kasih Tuhan? Kata murah hati itu, saudara, dengan baik hati, dengan liberal, dengan hati yang tulus, yang dia tidak membangkit-bangkit. Kata membangkit-bangkit itu memfitnah, mencerca, menghina. Ngapain kamu ke sini? Waktu kamu susah. Allah kita tidak demikian. Saya pernah dulu berdoa, saudara, untuk suatu keadaan yang sangat buruk. Saudara, kemudian 1 jam kemudian saya terus berdoa, saudara dikasih Tuhan, saya mulai mengasihani diri. Saya berkata, ya udah, biar aja saya dalam pencobaan. Ya udah, mungkin Tuhan ya udah, biar saya hancur dalam keadaan ini. Saya mengasihani diri, saudara. Saya tidak minta hikmat untuk menanyakan Tuhan apa ini dan bagaimana jalan keluarnya. Saya justru menangisi diri sendiri, saudara. Saudara mungkin pernah demikian. Hai, saudara memakai waktu doa saudara lebih banyak untuk menangis. Karena dosa saya tidak layak menerima jawaban Tuhan. Saudara kekasih Yesus, firman Tuhan berkata, mintalah dengan berani, karena Allahmu Bapa yang baik, yang tidak bangkit-bangkit. Dan berkata, kamu berdosa kemarin, sekarang udah sakit sulit baru cari saya. Tuhan tidak membangkit-bangkitkan. Contohnya aja, dia tidak akan mungkin masa lalu, kamu itu dulu sebagainya. Dia tidak mengata-ngatain, tidak mengejek, tidak mencaci. Itu artinya kata yang dipakai oleh Amplified Bible itu lebih bagus, saudara. Fault finding. Nggak cerewet Tuhan kita, nggak bawel. Dia nggak mengajukan syarat-syarat untuk bertemu dia. Dia mengasihi engkau, datang padanya Tuhan, tolong saya keluar dari masalah, beri saya kemenangan. Dia akan memberi. Saudara yang dikasih oleh Kristus, hari ini engkau ada dalam pencobaan, sabarlah, kuatkah,
hitung itu sebagai satu sukacita. Karena apa? Karena engkau sedang dalam proses pembentukan menjadi utuh, tak bercela firman Tuhan. Menjadi sesuatu yang hebat dan luar biasa. Yang membuat engkau hidup dalam kemenangan. Lebih lagi dari hari ini. Saudara, kalau contoh saja. Untuk menjadi seorang manajer. Saudara, untuk menjadi seorang karyawan. Saudara mengalami kondisi yang sulit luar biasa. Saudara bayangkan. Ketika saudara menjadi manajer. Dan kemudian saudara ingin naik lagi. Saudara mau jadi direktur, saudara akan lebih sulit lagi. Dibutuhkan karakter yang lebih kuat. Dan saudara ingin punya perusahaan, apalagi saudara. Itu sesuatu yang saudara perlu punya. Saudara saudara rindu dengan keuntungan. Dan itu sebabnya saudara harus meningkat setiap waktu dalam kehidupan. Apa yang kau hadapi hari ini bukanlah cara Tuhan untuk menghancurkan engkau. Apa yang kau hadapi hari ini adalah cara Tuhan untuk meningkatkan engkau. Saudara, di daerah kami, di Kalimantan ini ada pohon raksasa yang mungkin tidak ada di tempat lain. Namanya dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tanyit. Saya tidak tahu bahasa Latinnya apa. Tanyit manggris. Tanyit itu bahasa Kenya, bahasa Dayak Kenya. Kalau kami tanid, saudara, banyak istilah yang dipakai. Saudara, saya sering mengatakan ini, apa bedanya rumput dengan manggris? Manggris tidak perlu akar yang kuat, rumput tidak perlu akar yang kuat, saudara. Tapi saudara, bagaimanapun indahnya rumput, ia diinjak-injak orang. Tapi untuk menjadi manggris, kau harus punya akar yang kuat dulu. Baru kau bisa bertumbuh ke atas. Akar adalah karakter, saudara. Hari engkau dicobai, ingatlah, Allah sedang membentuk engkau, membangun engkau untuk kehidupan yang lebih lagi di dunia ini, bahkan dalam kekekalan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara. Amin.